Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam tutorial fisika listrik ini. Kita akan lanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai induksi dan induktansi. Langsung saja ke slide lanjutan daripada video sebelumnya. Induksi dan energi transfer. Di sini kita melihat ada sebuah kawat atau penghantar yang berbentuk segi empat, di mana ukurannya adalah lebarnya L. Dia bergerak di dalam suatu medan magnet yang uniform, yang B-nya ini, medan magnetnya ini arahnya adalah ke dalam. Penghantar ini digerakkan ke kanan, ditarik, diberikan gaya oleh tangan ini, bergerak ke kanan dengan kecepatan yang konstan. Karena medan magnetnya ini arah ke dalam dan semakin berkurang, karena B semakin berkurang, maka B induksi atau medan magnet induksi itu juga arahnya adalah ke dalam. Maka I arus yang mengalir ini searah dengan jarum jam clockwise. Karena I ke sini, B I-nya ke, kalau untuk pengantar yang ini I-nya ke kanan, B induksi ke arah dalam, maka F-nya adalah ada gaya, yaitu F2 yang arahnya ke atas, F3 arahnya ke bawah, dan F1 arahnya ke kiri. Untuk menghitung fluknya, fluk adalah BA, di mana A adalah luas yang masih berada di dalam medan magnet, yaitu L kali X, L kali X. Jadi BA sama dengan BLX. GGL-nya dengan mengambil besarnya saja, maka negatifnya kita hilangkan. Besar daripada GGL ini adalah turunan daripada fluk ini terhadap T, sehingga kita menghasilkan BL dx per dt atau BLP, di mana P ini adalah kecepatan daripada kawat yang berbentuk segi empat ini yang bergerak ke arah kanan. Kawat ini dia akan membentuk tahanan, tahanan daripada kawat itu, katakan nilainya adalah R, maka arusnya adalah GGL per R. GGL atau EMF ini besarnya BLP, jadi arus adalah BLP per R. Gaya defleksinya adalah IL cross B. IL cross B, jadi karena cross maka kita menggunakan sin 90, atau sama dengan ILB, jadi F1. F ini adalah sama dengan F1, besarnya adalah ILB. Dengan mensubstitusikan I, kita akan mendapatkan gaya adalah B kuadrat L kuadrat P per R. Karena B, L, dan R ini konstan, dan P adalah kecepatannya juga konstan, maka besar P di sini adalah juga konstan. Besar gayanya adalah juga konstan. Untuk menghitung rata-rata kerja, P sama dengan gaya kali kecepatan. Di sini kita mendapatkan B kuadrat L kuadrat P kuadrat per R. Untuk energi thermal, P sama dengan I kuadrat R, di mana I-nya bisa kita substitusi dari slide sebelumnya, yaitu BLP per R, sehingga kita dapatkan P-nya itu B kuadrat L kuadrat P kuadrat per R sama dengan ini. Jadi energi thermal di sini rata-rata kerja yang dilakukan. Jadi di sini kerja yang dilakukan untuk menarik loop melalui medan magnet itu terlihat sama dengan energi thermal di dalam loop tersebut. Ini adalah contoh jika konduktornya itu berupa suatu lempeng segi empat,
yang digerakkan ke arah kanan. Di dalam suatu medan magnet B yang arahnya ke dalam dan besarnya ini semakin berkurang. Maka di sini akan terbentuk arus yang berputar. Arus yang berputar ini menimbulkan panas atau disebut juga dengan arus eddy. Jika lempeng itu kita gantungkan dalam suatu pivot katakannya, maka dia akan menurun dan bergeraknya dengan kecepatan V. Di sini ada medan magnet B, maka di dalam lempeng ini juga akan ada sirkulasi arus yang menimbulkan panas. Jadi di sini ada perpindahan energi dari energi magnet ini menjadi energi panas, ya, sehingga geraknya nanti akan makin lama makin berkurang, ya, dan diam. Jadi di sini ada perpindahan panas, ada perpindahan energi menjadi energi panas atau yang disebut dengan arus eddy. Oke, selanjutnya, di sini ada checkpoint, ya. Ada 4 loop, ya. 4 loop dengan ukurannya adalah L, ya, atau 2L, ya. Semuanya ini digerakkan ke dalam suatu medan magnet B yang arahnya adalah keluar halaman, ya, bergerak dengan kecepatan yang sama. Maka besarnya EMF, ya, besarnya GGL karena besarnya GGL itu hanya bergantung kepada L, ya, BLP, ya, BLP, ya. Nah, B-nya ini dan P-nya adalah konstan, dan L-nya ini adalah lebar yang ini 2L, 2L. Sedangkan ini lebarnya adalah L saja, ini L saja. Jadi A dan B ini sama besar GGL-nya, C dan D sama dan lebih besar daripada A dan B. Oke, next. Medan listrik induksi. Medan listrik induksi. Mari kita lihat sebuah cincin dari Cooper yang berada di dalam suatu medan magnet eksternal yang uniform. Arahnya adalah ke dalam pitch ini, di mana medan berada dalam suatu lingkaran yang berbentuk silinder. Di sini kita letakkan suatu cincin dari Cooper, ya. Karena medan ini arahnya ke dalam dan bertambah besar, maka akan ada flux magnetik yang berubah terhadap waktu, yang arahnya adalah medan magnetnya yang arahnya adalah ke dalam. Maka medan magnet induksi itu arahnya adalah keluar pitch ini, sehingga menimbulkan juga GGL induksi dan arus induksi yang arahnya sesuai dengan kaidah tangan kanan, yaitu arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam atau counterclockwise. Cincin ini berjari-jari R, sedangkan medan ini berada dalam suatu silinder, ya, berbentuk silinder yang berjari-jari R besar. Jika ada arus listrik, dalam hal ini adalah arus induksi, maka ada arus listrik yang mengalir di dalam ring ini, maka di sana harus ada medan listrik sepanjang ring. Jadi karena ada arus listrik, maka harus ada medan listrik sepanjang ring ini. Karena medan listrik diperlukan untuk menggerakkan elektron-elektron yang ada dalam penghantar Cooper ini. Lebih jauh lagi, medan listrik ini harus dihasilkan oleh flux magnetik yang berubah. Jadi karena ada flux magnetik yang berubah, maka akan dihasilkan juga medan listrik yang dinamakan dengan medan listrik induksi. Jadi medan listrik induksi ini seperti juga medan listrik yang dihasilkan oleh muatan-muatan statis
adalah juga medan yang mempunyai gaya kinol E, seperti halnya medan listrik yang bukan induksi. Sementara medan listrik ini adalah medan listrik induksi yang dihasilkan karena adanya medan magnet yang berubah. Jadi dengan alasan ini kita bisa membuat suatu pernyataan informatif dan banyak berguna dari hukum Faraday induksi, di mana perubahan medan magnet itu akan menghasilkan medan listrik. Ya, karena ada perubahan medan magnet, flux magnetik yang berubah ini, ya, maka dia akan menghasilkan suatu medan listrik. Dan medan listrik ini akan tetap ada walaupun ring ini dihilangkan. Jika ring ini dihilangkan, maka medan listrik itu akan tetap ada. Ini kita anggap sebagai suatu ring atau pad circular, ya, yang hipotetis, ya. Jadi ring ini kita ganti, kita hilangkan, maka medan listrik ini akan tetap ada, ya, yang berbentuk suatu pad yang melingkar seperti ini. E-nya yaitu arahnya ke sana, sama dengan searah dengan arus dan GGL yang bergerak di dalam pad yang sirkuler ini. Untuk lebih lengkapnya, medan listrik yang terbentuk bisa digambarkan lebih kompleks dalam bentuk seperti ini. Jadi di dalamnya akan ada medan listrik yang berbentuk melingkar. Untuk yang gede, kita bisa melihat suatu lintasan yang tertutup 1, 2, 3, dan 4, di mana 1 dan 2 itu GGL-nya atau electromotion force atau EMF-nya adalah sama. Tapi untuk 3 itu adalah yang lebih kecil EMF-nya, karena sebagian dia berada di dalam daerah yang tidak ada medan magnetnya. Sedangkan yang keempat EMF-nya 0. Jadi tidak ada GGL yang mengalir karena tidak ada perubahan medan magnet yang ada di dalam lintasan yang keempat ini. Next, memformulasikan kembali hukum Ohm. Marilah kita pertimbangkan sebuah partikel kinol yang bergerak di dalam pad yang sirkuler, ya, seperti pada slide sebelumnya. Maka kerja yang dilakukan di dalam satu putaran penuh oleh medan listrik induksi itu adalah W sama dengan E kinol, di mana E ini adalah GGL induksi. GGL yang timbul karena adanya medan magnet yang berubah. GGL induksi ini adalah merupakan kerja yang dilakukan persatuan muatan untuk menggerakkan muatan uji di dalam pad atau jalur lingkaran tersebut. Dari titik pandang ini, maka kerja bisa kita nyatakan dengan W sama dengan integral F dot ds, di mana F-nya adalah kinol E, ya, dan ds-nya adalah 2πr. ds-nya adalah 2πr yang merupakan keliling daripada pad yang berbentuk lingkaran tadi. Karena W itu sama dengan W itu sama dengan GGL induksi kali kinol, maka GGL induksi ini kita bisa, dari persamaan ini bisa kita nyatakan dengan 2πRE. Besar daripada GGL induksi itu adalah 2πRE. W di sini karena dia berupa lintasannya itu tertutup, ya. Lintasannya itu tertutup, maka integralnya kita bisa nyatakan dengan integral tertutup F dot ds sama dengan kinol E dot ds. Dan GGL induksi merupakan integral tertutup daripada E dot ds. Berangkat dari titik ini, maka GGL induksi dapat diartikan sebagai kerja persatuan muatan untuk mempertahankan arus karena adanya perubahan flux magnetik, atau kerja yang dilakukan persatuan
muatan, pada partikel bermuatan yang bergerak di dalam pad yang tertutup di dalam plug magnetik yang berubah. Ya. Jadi di sini GGL induksi itu dapat ada tanpa adanya arus atau partikel. Ya. Jadi GGL induksi ini ada karena adanya medan magnet, bukan karena adanya arus. GGL induksi di sini ini adalah jumlah atau integral dari kuantitas E.ds yang ada di pad yang tertutup atau jalur yang tertutup, di mana E adalah medan listrik induksi, ya, karena adanya perubahan flux magnetik, dan ds adalah panjang lintasannya, ya, dalam bentuk vektor. Jika kita kombinasikan hukum Faraday, maka kita bisa menulis E.ds itu sebagai min perubahan flux magnetik per dt. Jadi persamaan ini secara mudah dapat kita katakan bahwa perubahan medan magnet, ya, perubahan medan magnet dia akan menginduksi sebuah medan listrik. Ya. Perubahan medan magnet ini terlihat pada sisi sebelah kanan, ya, dan perubahan medan listriknya ada di sisi yang sebelah kiri persamaan ini. Jadi next, medan listrik induksi dihasilkan bukan oleh muatan statis, tetapi karena adanya perubahan flux magnet. Medan listrik ini menghasilkan gaya-gaya pada partikel-partikel yang bermuatan, tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah di dalam garis-garis medan di dalam medan listrik yang terinduksi itu berbentuk suatu lingkaran tertutup, loop yang tertutup. Sedangkan garis-garis medan yang dihasilkan oleh muatan statis, ya, itu harus dimulai dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Jadi untuk garis-garis medan dari muatan statis ini, dia tidak pernah berbentuk suatu lingkaran tertutup, ya, karena lingkaran itu dia awal dan akhirnya itu dia akan kembali ke titik yang sama, dan ini tidak berlaku untuk garis-garis medan yang disebabkan oleh muatan statis. Jadi secara umum kita dapat menyatakan perbedaan di antara medan listrik yang dihasilkan oleh induksi dan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan statis dengan kata-kata di mana potensial listrik itu hanya berlaku untuk potensial listrik yang dihasilkan oleh muatan statis. Ya. Potensial listrik tidak berlaku untuk medan listrik yang dihasilkan oleh induksi. Ya. Coba Anda bayangkan jika padnya itu berbentuk lingkaran, maka awal dan akhirnya itu akan sama, di mana di sana tidak ada perbedaan potensial karena titik awal dan titik akhirnya sama. Jika kita ambil bentuk formal yang mendefinisikan beda potensial di antara dua titik I dan F, maka beda potensial itu adalah potensial akhir dikurang potensial awal sama dengan integral E.ds. Sedangkan ini berupa lingkaran yang tertutup di mana awal dan akhirnya sama. Maka integral E.ds itu sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 jika
flux magnetik itu tidak berubah. Tapi kalau di dalam induksi flux magnetik mengalami perubahan, maka integral E dot ds tidak sama dengan 0, tapi sama dengan d flux per dt. Ya, jadi integral E dot ds di dalam induksi itu dia akan sama dengan 0 jika tidak ada perubahan flux. Seandainya ada perubahan flux, maka dia besarnya adalah min d flux per dt. Ya. Jika tidak ada perubahan flux, maka memang dia sama dengan 0. Tapi jika ada perubahan flux, maka E dot ds-nya tidak sama dengan 0. Di sini ada checkpoint, di mana ada 5 region, 5 daerah. Ya, katakan seperti ini, A, B, C, D, E. Ya, yang berada di dalam suatu medan magnetik uniform. Bisa keluar dan juga bisa ke arah dalam halaman ini, di mana besar medannya itu akan semakin bertambah, dan luas daripada daerah ini adalah sama, identik. Di sini menunjukkan ada beberapa pet 1, 2, 3, dan 4, di mana pet 1 itu besarnya adalah dinyatakan dengan sebuah kuantitas namanya Mach. Untuk pet 2, ya, pet 2 ini, ya, besarnya adalah 2 Mach. Pet 3 yang ini adalah 3 Mach. Pet 4 itu adalah 0. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau ini 1 Mach, ini 3 Mach, berarti ini 1 Mach, 1 Mach ya. C dan B 1 Mach. Nah, D dan E 2 Mach. 2 Mach. Jadi karena yang 4 ini, ya, pet yang 4 ini adalah 0, maka dia besarnya sama dan berlawanan arahnya. Ya. Jadi kalau misalnya B dan C itu arahnya ke dalam, maka D dan E itu arahnya adalah keluar. Oke, lanjut. Ini ada sampel problem, ya. Di sini kita lihat di gambar, ya, seperti gambar yang di slide sebelumnya, di mana R besar itu adalah 8,5 cm, dan perubahan medan magnet per dt-nya itu sama dengan 0,13 Tesla per detik. Ya. Pertanyaannya di sini, kita akan mencari besar E, medan listrik induksi pada titik di dalam medan magnet dengan radius R dari pusat medan magnet, di mana R-nya itu adalah 5,2 cm. Kita akan hitung berapa besar medan listrik induksinya. Di sini, karena ini berupa lingkaran tertutup, maka integral tertutup E dot ds, ya. Karena E dan ds itu searah, maka sama saja integral tertutup E ds. Medan E-nya ini, karena uniform, dia bisa dikeluarkan, integral tertutup ds, dan ds-nya adalah 2πr, yang tidak lain adalah keliling daripada loop ini. Loop yang diakibatkan karena adanya medan magnet itu adalah BA, atau sama dengan B PR kuadrat, sehingga kita bisa menulis E 2PR sama dengan PR kuadrat dB per dt. Ya, karena ini adalah integral tertutup E dot ds itu sama dengan d flux per dt. Ya, jadi ini diturunkan terhadap dt sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dan E-nya adalah R per 2 dB per dt. Ya, dengan menggunakan nilai R adalah 5,2, kita akan peroleh besarnya itu adalah 3,4 mV per meter. Nah, yang ke B di sini kita akan menghitung berapa besar E, ya, medan listrik induksi yang berada di luar, ya, di luar, di mana tidak ada medan magnetnya.
dengan mengambil nilai R adalah 12,5 cm. Lognya B per Pi R kuadrat ini adalah R besar, ya. Jadi di sini kita bisa nyatakan E itu adalah R kuadrat per 2R dB per dt, ya. Dengan mengambil R 12,5 kita akan peroleh besar E itu adalah 3,8 mV per meter. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sebelum adalah 3,4 mV, ini besarnya adalah 3,8. Kalau kita buat grafik, ya, ini seperti ini, ya. Ini adalah berada di dalam medan, dan ini berada di luar medan magnet. Jadi semakin R-nya itu semakin besar, maka dia akan menurun. Oke, selanjutnya